Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen, Bapak Hendra Permadi STMM dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Budiarsih dengan NIM 28923500149. Baik, untuk melengkapi UTS kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen operasional. Pengertian dari manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu pendekatan atau fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan operasionalnya. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses operasional sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi juga berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku energi dan tenaga kerja menjadi bentuk barang atau jasa. Dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Manajemen operasional adalah kegiatan bagian dari manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan sebuah produksi. Apa yang menjadi ciri-ciri manajemen operasional? Yaitu bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa dan memiliki kegiatan proses transformasi terdapat suatu mekanisme operasional. Kemudian mengontrol pengoperasian dan memiliki struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian melibatkan pemanfaatkan sumber daya dari staf, bahan baku, peralatan, dan teknologi yang dimiliki untuk sebuah perusahaan. Kemudian juga bertanggung jawab atas semua aspek penciptaan barang dan jasa serta memiliki tujuan untuk meningkatkan income perusahaan dan menentukan jumlah profit perusahaan dan keberlangsungan usaha. Kemudian tujuan dari manajemen operasional dan tujuannya adalah manajemen operasional memiliki beberapa tujuan utama yang mencakup berbagai aspek dari pengelolaan aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen operasional meliputi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, di mana salah satu tujuan utama manajemen operasional adalah meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. Ini mencakup penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, waktu dengan cara yang paling efisien mungkin untuk menghasilkan produk atau layanan. Kedua, meningkatkan kualitas. Manajemen operasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang menghasilkan oleh organisasi. Ini mencakup pengendalian kualitas, penerapan standar, dan upaya untuk mengurangi cacat atau ketidaksesuaian. Tiga, mengelola persediaan. Salah satu tujuan penting manajemen operasional adalah mengelola ketersediaan. Mengelola persediaan dengan baik ini termasuk mengoptimalkan tingkat ketersediaan untuk menghindari kelebihan persediaan yang berlebihan atau kekurangan persediaan yang dapat mengganggu produksi. Keempat, tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Manajemen operasional bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, motivasi, dan penempatan tenaga kerja yang efisien. Tujuannya adalah untuk mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kelima adalah tujuannya adalah yaitu dapat mengendalikan biaya. Manajemen operasional juga berusaha untuk mengendalikan biaya produksi dan operasional secara keseluruhan. Ini termasuk pengawasan terhadap pengeluaran, identifikasi pemborosan, dan usaha untuk menguranginya. Keenam yaitu meningkatkan responsivitas. Manajemen operasional mencoba meningkatkan fleksibilitas dalam produksi dan pengiriman produk atau layanan. 7. Meminimalkan risiko. Tujuan lain dari manajemen operasional adalah meminimalkan risiko dalam operasi organisasi. Ini mencakup manajemen risiko dalam hal keamanan, kualitas,
kualitas, lalu layanannya. Manajemen operasional bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang berkualitas dan responsif. 9. Mengoptimalkan kapasitas produksi. Tujuan ini adalah melibatkan penggunaan kapasitas produksi secara optimal untuk menghindari underutilization atau overutilization dari fasilitas dan sumber daya produksi. 10. Meningkatkan inovasi dalam beberapa kasus. Manajemen operasional juga berperan dalam mendorong inovasi dalam proses operasional, teknologi, atau produk untuk mempertahankan daya saingnya organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bab mengenai strategi operasional dalam manajemen operasional. Strategi operasional adalah perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses pemilihan produksi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, yaitu persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visi dari strategi organisasi adalah yaitu pernyataan yang menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang akan datang. Sedangkan misinya adalah tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh Hard Rock Cafe misalnya, yaitu dia menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa, berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada seluruh keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Jadi dalam strategi dalam manajemen operasional juga kita harus menentukan visi dan misi dalam sebuah bisnis yang akan kita tuju. Visinya apa, lalu misinya apa dalam mengembangkan bisnis kita tersebut. Kemudian strategi. Rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Salah satu strategi yang biasa dipakai oleh pebisnis yaitu adalah SWOT. Dia harus menentukan strength, weakness, opportunities, threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ketika sebuah bisnis akan dijalankan, dia harus memiliki strategi yang harus ada beberapa uh, sifat, yaitu kekuatannya apa yang menjadi kekuatan brand barang tersebut, kelemahannya apa yang menjadi ancaman-ancaman dalam mengembangkan usaha produknya, peluangnya dan ancamannya apa dalam menjalankan mengembangkan bisnis dalam produk tersebut. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi misi dan strategi. Dalam misi yaitu adalah rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi. Apa yang menjadi fungsi tujuannya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Kemudian latar belakang keberadaan organisasi. Misinya apa? Mau menuju kemana? Produk yang akan kita perkenalkan. Contoh yang saya ambil adalah misi Circle K, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Kemudian ada juga American Red Cross. Misinya adalah meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah siap siaga dan mengurangi keadaan darurat. Kemudian mengidentifikasi misi strategi lainnya yaitu rencana. Bagian dari rencana sebuah aksi yang bersifat aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu diferensiasi berbeda lebih baik, biaya lebih murah, fokus delivery lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produksi yaitu menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Jadi ketika seorang manajer bisa menentukan misi dan visinya apa dalam mengembangkan produknya, ya dia juga harus tahu hal-hal apa yang harus didetailkan, hal-hal apa yang harus dituju untuk mendapatkan profit yang
setinggi-tingginya dalam mengembangkan bidang tersebut. Kemudian 3 hal dalam strategi, yaitu ada diferensiasi, yaitu cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerima sebagai nilai tambahan. Dan juga strategi mengenai bidang low cost, mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, perangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibilitas, itu memenuhi perubahan yang terjadi pada pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja secara fleksibel. Demikian 3 hal dalam menciptakan sebuah strategi. Kemudian apa-apa saja yang menjadi isu-isu dalam strategi dalam mengembangkan usaha. Terkadang kita juga menemukan terdiri dari 4 level, 4 fase, yaitu dalam menghadapi strategi-strategi barang yang akan kita kembangkan, yaitu kita pertama melakukan perkenalan, yaitu desain dan pengembangan produk sangat penting. Ketika packaging atau desainnya sangat bagus, yaitu akan membuat menarik dari produk tersebut. Perubahan produk dan proses perubahan desain. Lalu kelebihan kapasitas itu harus dijelaskan. Proses produksi yang pendek, keahlian tenaga kerja tinggi, biaya produksi tinggi, model dibatasi, perhatian pada kualitas. Nah, jadi kita ketika ingin mengembangkan sebuah proses organisasi dalam manajemen operasional, kita harus menguasai dalam perkenalannya ini, mendesain sebuah barang, proses produksinya seperti apa. Kemudian barang tersebut kita naik menuju level pertumbuhan, di mana kita harus juga menentukan poin-poinnya, meramalkan ramalan sangat penting, lalu produksi dan proses reliable, perbaikan produk yang kompetitif, lalu meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk, peningkatan distribusi, gitu. Kemudian setelah matang biasanya masuk ke level kedewasaan, di mana sebuah produk apa yang harus kita perhatikan yaitu standarisasinya. Kemudian perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas proses fabrikasinya, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Biasanya kalau udah tahap tahap pendewasaan ya kita harus jaga baik itu standarisasi barang, sistem gimana terus meningkatkan proses proses mulai dari logistik barang kita sampai barang jadi, kemudian apa aja tantangan-tantangan yang dihadapi untuk menjaga kestabilan barang yang kita jual. Lalu ada level di mana barang yang kita jual, bisnis yang kita jalankan sudah pasti mengalami penurunan, di mana kita juga harus ketika menghadapi penurunan dari penjualan tersebut, apa yang harus kita lakukan poin-poinnya, yaitu meminimalkan biaya, lalu memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, pengurangan kapasitas. Banyak terjadi harus yang diturunkan mulai dari biaya cost, biaya overhead gitu untuk kita meminimalkan pemborosan yang terjadi sehingga walaupun kita mengalami penurunan sales, mengalami penurunan penjualan, ya kita juga tetap harus menstabilkan biaya-biaya agar usaha yang kita jalankan tidak mengalami kerugian atau bangkrut. Demikian, strategi yang dapat saya sampaikan. Kemudian apa aja yang menjadi penerapan strategi, yaitu, yang kita lakukan dalam strategi dalam mengembangkan bisnis kita, yaitu mengidentifikasi tantangan-tantangan. Apa yang menjadi ancamannya, apa yang menjadi tantangan-tantangan untuk menyebarkan bisnis kita tersebut. Lalu peluang-peluangnya, kelemahan-kelemahannya, dan kekuatan apa yang harus kita lakukan di area lingkungan kita. Terhadap pelanggan, kita juga harus menganalisa bagaimana situasinya, pesaingnya siapa, industrinya bagaimana, tuh. Kemudian strateginya kita harus juga menentukan misi, menyatakan latar belakangnya organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan apa saja yang
yang akan kita ciptakan, apa saja misi-misi yang akan kita kemukakan kepada customer. Kemudian membentuk strategi, yaitu membangun keunggulan kompetitif, harga yang murah, fleksibilitas, desain, lalu delivery dengan kecepatan barangnya, lalu produknya tersebut harus secara detail kita sampaikan kepada customer. Jadi customer tidak bertanya-tanya tentang produk tersebut. Lalu menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Jadi semua fungsi ketika kita sudah menciptakan misi, membuat visinya apa, kita menganalisa produk kita, menganalisa lingkungan, kemudian kita juga harus memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai produk barang yang kita jual. Setelah semua fungsi-fungsinya, strateginya berjalan, bagaimana cara kita melakukan pemasaran, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola sebuah produksi atau operasionalnya. Yang pertama yaitu mutu. Bagaimana mutunya barang tersebut ya? Kita berharap agar pelanggan dapat menikmati mutu yang baik, kinerja karyawan, produk pesanan dan standarisasinya, proses, teknologi, lalu lokasinya dekat dengan pelanggan-pelanggan antara pergudangan dengan agar barang sampai ke customer, yaitu harus jaraknya itu harus diprioritaskan juga. Kemudian juga mengenai produksinya, yaitu tata letaknya, kemudian persediaannya, terus kemudian pembekalannya, penjadwalannya, bagaimana rute-rute akomodanya, kemudian mengenai pemeliharaannya atau perbaikannya. Biasanya ini di warehouse-nya atau di gudangnya. Harus bisa menentukan, memanage dalam operasional tersebut, bagaimana kita menentukan penyimpanan barangnya di dalam gudang tersebut, bagaimana kita mengatur jadwal pengiriman barang sampai logistiknya sampai diterima oleh customer. Demikian cara-cara dalam menerapkan strategi tersebut. Kemudian keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda ketika kita memiliki bisnis, baik itu bergerak di bidang produk sebuah barang atau produk berupa jasa. Di sini dapat terlihat perbedaannya. Contohnya desain produk. Ketika kita memproduksi sebuah barang, ya produknya itu berwujud, ada wujudnya. Lalu ketika kita bergerak dalam bidang produk jasa, jasanya tidak terwujud. Kemudian secara dari kualitas secara objektif, kemudian jasa secara subjektif. Dan kemudian juga produk barang dilihat dari kategori lokasi, biasanya dekat dengan bahan baku. Kalau produk jasa biasanya langsung ke pelanggan. Tuh. Berkaitan dengan langsung dengan pelayanan ke pelanggan. Contoh produk barang. Contoh produk bisnis yang kita kembangkan berupa barang ya seperti kita membuat sebuah produk, entah itu minuman, ya itu kan entah itu sepatu, entah itu barang produksi jadi, pakaian gitu ya, itu apa, yang membedakan antara produk barang dan jasa. Kalau jasa itu kan seperti klinik gitu, itu langsung dilayanin atau bergerak di bidang menerima jasa kebersihan rumah zaman sekarang gitu kan. Nah itu jasa. Jadi barang ya dinikmatin dengan sebuah produk atau kalau seandainya jasa ya bisa dirasakan langsung kepada customer. Baik, kesimpulan utama dari manajemen operasional adalah pentingnya pengelolaan sumber daya tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lain-lain secara optimal untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi dan efisien. Manajemen operasional merupakan tulang punggung perusahaan dalam memastikan proses produksi berjalan lancar dan sesuai rencana, serta terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Berikut adalah poin-poin yang penting yang dapat disimpulkan. Manajemen operasional fokus pada pengelolaan sumber daya, ini termasuk tenaga kerja,
bahan baku, mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya. Tujuan utama dari menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi yaitu manajemen operasional berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, memastikan proses produksi berjalan efisien dan efektif. Ini melibatkan perencanaan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan. Manajemen operasional berperan penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan mengelola yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Manajemen operasional juga berhubungan dengan pengendalian biaya. Pengelolaan yang baik dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Manajemen operasional perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Manajemen operasional perlu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Produk atau jasa yang dihasilkan harus harus meningkatkan dan dalam harapan pelanggan. Baik, demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan presentasi saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.